Hai, jumpa lagi dengan channel MD bagi sahabat channel MD. Kali ini saya ingin memberikan pandangan atau buah pikiran, pemahaman yang menurut saya menurut yang ada di pikiran saya mengenai bagaimana kita dalam memahami atau menganalisis suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau yang ada di negara tercinta kita ini. Yang pertama, ketika kita ingin memahami suatu peristiwa, konteks peristiwanya mengarah kemana, yang perlu kita ambil langkah dulu, kita mencermati peristiwa A itu sampai dengan selesai, tidak sepenggal-sepenggal atau terpotong-potong atau maupun sebagian, tapi lebih kepada kita ikuti secara keseluruhan. Ketika kita ikuti secara keseluruhan, baru kemudian kita tentukan opsi-opsi atau kemungkinan-kemungkinan, bisa kita buat dalam bentuk list bahwa ini peristiwa ini mengarah kemana. Misalkan kita ini mengarahnya ke arah isu ini, kita tuliskan poin A ini mengarah ke ini, poin B ini mungkin kemungkinan mengarah ke isu ini, ke isu itu, poin C dan D dan seterusnya, tergantung dari apa yang kalian prediksikan. Istilah kita untuk mendapatkan benang merah dari suatu peristiwa. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita tetapkan kemungkinan mengarah kemana suatu peristiwa ini atau tujuan daripada peristiwa ini, setelah kita tentukan, kemudian kita coba menggunakan imajinasi kita. Boleh saya katakan, misalkan kita ingin tahu bagaimana ini dalam hal kriminal, bisa saya contohkan, misalkan kemungkinan dalam membongkar kasus kriminal, misalkan kita melakukan imajinasi seperti apabila dia melakukan pembunuhan ini, mungkin dasarnya atau tujuannya ini, atau ketika kita melihat dia mengarah ke perbuatannya seperti ini, kemungkinan dia akan melakukan seperti ini. Saya tidak akan memberikan secara detail, tetapi itu kisi-kisinya aja. Akan tetapi kalau saya pengalaman ketika ingin menganalisis sesuatu, saya mengumpamakan, misalkan saya ingin tahu kenapa si pelaku kriminal atau si pencuri, dalam hal kriminal ini saya contohkan, kenapa dia melakukan hal itu. Saya coba menjadi seakan-akan saya yang pelakunya. Ketika saya yang pelakunya, kemungkinan itu saya pikirkan lagi, saya imajinasikan lagi, apakah mungkin saya akan melakukan ini atau mungkin saya akan melakukan itu. Itu kisi-kisinya. Sama halnya dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu peristiwa konflik, peristiwa kriminal, peristiwa sosial budaya, keagamaan segala macam, atau kegaduhan, unjuk rasa segala macam, ya itu bisa kalian cerna atau kalian analisis dengan metode yang saya sampaikan. Misalkan itu tadi, ikuti dulu alur cerita dari peristiwa itu, kemudian tetapkan kemungkinan itu, lalu coba kalian imajinasikan diri, apabila saya masuk dalam peristiwa itu, saya akan melakukan apa, atau mungkin orang itu akan melakukan apa. Itu kemudian baru kita kembali lagi ke
ke poin-poin kemungkinan jawaban itu tadi, apakah cocok. Sehingga nanti kita akan sedikit-sedikit akan nampak benang merahnya. Kemudian kita juga yang terakhir yang perlu saya sampaikan, perlu juga kita tidak hanya menggali atau mengikuti semua alur cerita, tetapi kita harus memperkuat juga berbagai sumber lainnya, atau memang ke peristiwa-peristiwa yang hampir-hampir mirip dengan peristiwa yang ingin kita kaji atau kita analisis itu. Itu sebagai pendukungnya saja. Saya yakin kalau memang kalian coba mengikuti metode itu, bisa jadi kalian akan memahami terhadap suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kalian atau di negara kita ini, dengan tidak langsung menerima apa yang sudah nampak di mata. Di mata kalian apa? Itu begitu peristiwa, tapi kita tidak mendalaminya, itu sangat sedikit fatal. Karena kenapa? Peristiwa yang sudah hadir di depan mata belum tentu mencerminkan sepenuhnya apa yang tujuan atau yang ingin dicapai dari adanya peristiwa itu. Maka dari itu saya katakan perlu pendalaman, pemahaman. Caranya bagaimana? Yang seperti saya katakan tadi, coba lakukan langkah yang saya katakan tadi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sahabat channel MD.